mencoba mengutip surat Al-Baqarah 83. Ada apa di sana? Ada 8 perjanjian yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Bani Israel. Berapa, Bu? 8. Apa 8 itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bisa buat pelajaran kita. Wa iz akhadna mitsaqa bani Israil. Wa iz akhadna, dan ingatlah, ingat apa? Akhadna, ketika kami mengambil janji mitsaqa Bani Israel, dari Bani Israel. Ini minimal ada 8 di sini yang Allah buat. Yang pertama, la ta'budu illallah. Jangan menyembah selain Allah. Hanya Allah saja yang berhak untuk disembah. Dimintai tolong hanya kepada Allah. Kita kesulitan, hanya Allah saja. Kita susah, Allah mungkin lagi menguji. Sandarkan terus hidupnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perjanjian Allah dengan Bani Israel. La ta'budu illallah. Bani Israel kan begitu. Sudah ditolong, ditinggal sama Nabi Musa. Bikin patung dari emas, disembah-sembah tuh. Padahal habis ditolong tuh, menyeberangi lautan. Bikin patung emas, disembah-sembah. La ta'budu illallah. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana. Apa itu? Dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Yang masih memiliki orang tua, perhatikan benar itu, jangan sampai disia-siakan. Ini urutan kedua, wabil walidaini ihsana. Habis orang tua siapa? Perjanjian Allah dengan Bani Israel, berbuat baik sama orang tua kalian, wahai Bani Israel. Wazil qurba, setelah orang tua, zil qurba. Ini urutannya nih. Siapa zil qurba itu? Kaum kerabat kita, saudara kandung kita, adik kita. Perhatikan dulu. Jangan sampai kita menyantuni anak yatim, peduli dengan orang miskin, ada saudara kandung kita kesusahan, kesulitan, masa bodoh, balik gitu. Wabil walidaini ihsana. Lanjut, wazil qurba, kerabat dekat kita. Siapa? Saudara kita, saudara kandung kita, kakak, abang, adik. Pantau itu, ada nggak yang susah, yang kesulitan, kita mampu misalnya secara ekonomi, bantu itu dulu tuh. Jangan yang lain dulu. Ini kalau berdasar Al-Quranul Karim. Janji, perjanjian ini Allah dengan Bani Israel. Siapa lagi? Wazil qurba. Baru waliyatama, berbuat baik dengan anak-anak yatim. Itu urutannya.
Ya kemudian Udin orang punya peduli benar sama anak yatim, biayai sekolahnya, biayai kehidupannya. Tapi saudara kandung kerabatnya kesulitan, kesusahan, bodoh amat. Jangan. Zil qurba wal yatama. Bani Israel, setelah kaum kerabatmu kau perhatikan, berbuat baik, anak yatim kau perhatikan tuh, gitu kalau lebih. Jangan sampai nggak peduli. Jangan sampai dibalik lagi, kepada kerabat peduli, sama anak yatim nggak peduli, ya salah juga. Jangan. Sama kerabat saudara kandung kita, adik kandung kita, yang khusus kita bantu. Plus, tengok dong anak yatim tuh. Kalau kita ada lebih, cepretin lagi anak yatim gitu. Setelah saudara kita, saudara dekat kita. Lanjut, wal masakin, setelah anak yatim, siapa lagi? Berbuat baik, hai Bani Israel, sama orang-orang miskin tuh, orang fakir, bantu. Dan kesusahan, kesulitan. Dan jelas tuh Rasulullah, siapa yang membantu mengangkat kesulitannya seseorang, Allah akan angkat kesusahan, kesulitan kita kapan? Di hari kiamat nanti. Kita senang bantu orang yang kesulitan, kita buat mudah, kita bantu biar dia mudah. Yakinlah nanti di akhirat kelak, ketika kita kesulitan, banyak pertanyaan, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mudahkan tuh. Kenapa? Kita nanam di dunia dulu begitu, memudahkan orang. Kalau nggak punya harta ya doakan saudara-saudara kita sama muslim, orang miskin, ya Allah. Angkat kesusahannya ya Allah. Saudara kami, tetangga kami itu jangan pelit doa. Lanjut perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel apa? Wa qulu lin-nasi husna. Wa qulu, apa itu wa qulu? Ngomong, berucap, bertutur kata baik dengan sesama manusia. Jangan suka menyakiti, menyindir, menyudutkan, memojokkan orang. Jangan. Wa qulu lin-nasi husna. An-nas di sini, muslim ke non muslim. Jangan sampai nyakiti yang beda akidah sama kita. Jangan, apalagi sama muslim. Sama muslim, sama mukmin. Ya Allah, mulutnya pedas, indiri, nyudutin, subhanallah min zalik. Wa qulu lin-nasi husna, hai Bani Israel, berkata tuh dengan sesama manusia husna, baik, tidak nyakiti mulutnya. Orang begitu. Jangan nyindirin, jangan nyudutkan. Makanya kelihatan ahli surga itu bisa dilihat dari mulutnya, kelihatan itu. Adem. Ya Ustaz tadi, adem. Nggak pernah nyakiti orang. Lanjut perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Bani Israel, wa aqimus shalah, mengerjakan sholat, akan mengerjakan sholat, akan menjaga sholat. Bani Israel, kerjakan sholat. Janji pada aku pernah begitu.
Jangan sampai kau sia-siakan sholat, lalaikan sholat. Wa aqimus sholat. Tapi jangan sampai lupa, setiap aqimus sholat itu pasti ada sambungannya itu, satu paket. Apa itu? Wa atuz zakat. Tunaikan zakat. Ahli sholat maaf, tapi nggak mau ngeluarin zakat. Dulu saya pernah sampaikan umpamanya seperti gerobak, rodanya cuma satu. Sholatnya rajin, dia udah wajib zakat, tapi nggak pernah ngeluarin zakat. Gerobak rodanya cuma satu, susah jalannya, diterimanya susah. Kenapa? Tuh zakahnya nggak dilakukan. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Lantas Allah menutup ayat ini apa? Bani Israel itu begini, summa tawallaitum illa qalilan minkum. Summa tawallaitum, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu. Bani Israel begitu tuh. Karakternya begitu, ingkar dengan janjinya. Illa qalilan minkum, ada sedikit. Gitu. Banyakan begitu, tidak mau nepati janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa antum mu'ridun, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu selalu berpaling dari janjimu itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad